untuk baca Yasin. Anak TK pun bisa. Tapi ada amal yang tak bisa dilakukan Habib Mahdi, yang tak bisa dilakukan Ustadz Solhas, yang tak bisa dilakukan Ustadz Doni, yang tak bisa dilakukan Ustadz Kemas Ali, tapi bisa dilakukan oleh orang yang dipilih oleh rakyat. Dan mereka bersaksi ketika mencoblos itu, aku bersaksi orang ini kalau duduk di parlemen akan memperjuangkan aspirasi menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jabatan tak lama, ada mungkin 1 periode, 2 periode, 3 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Ada kemudian 1 periode, 2 periode, 3 periode, tapi setelah itu semuanya datang berlalu, penyakit, meninggal, ada meninggal langsung tak sakit dan lain sebagainya. Yang kita tinggalkan apa? Tinggalkanlah sesuatu yang bisa mengalir sesudah kematian datang. Saya dibawa Habib Mahdi keliling, sudah hampir semua daerah, kabupaten, kota di Provinsi Sumatera Selatan ini kami masuk. Macam-macam yang saya temukan. Kemarin dibawa kami ke Gumawang. Ustadz Somad, ini ada orang namanya tak ingat, jabatannya begini-begini, sekarang sudah pensiun. Apa yang ditinggalkannya? 13,5 hektar tanah wakaf membangun pesantren, masjid, rumah sakit. Menjadi kenangan sampai hari kiamat akan mengalir pahalanya. Lalu kemudian tadi sebelum kemari singgah pula ke masjid. Masjid ini dibangun oleh Pak Bulan, Ustadz Somad. Saya tinggal mengarahkan imamnya, khotibnya, bilalnya. Saya tidak mendikte bapak-bapak, kamu mesti buat ini, buat ini. Tidak, berpikirlah kita masing-masing. Kira-kira kalau mati kita meninggalkan apa? Meninggalkan rumah yang besar akan dijual anak cucu karena mereka perlu membuat rumah yang baru. Istrinya tak mau pakai rumah yang lama, jadul kata dia. Kita tinggalkan mobil, kreditnya belum lunas. STNK PPKB akan dibawa ke kantor Samsat, akan diganti balik nama. Apapun yang kita tinggalkan, mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar tinggal, diambil brownies, berondong manis. Harta dibagi 2, gono gini, kau begono, aku begini. Akhirnya kita hanya sekedar cerita masalah. Si Anu dulu pernah jadi anggota dewan. Apa yang ditinggalkannya? Entah, aku tak tahu. Si Anu dulu pernah jadi apa? Jadi bupati. Jadi apa? Jadi gubernur. Apa yang ditinggalkannya? Taman kota. Apa jadi taman itu sekarang? Orang pacaran tiap malam minggu. Siap-siap mendapat dosa jariah. Si Anu apa yang dia buat? Masjid mengalir pahala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, iktikaf 10 hari. Apa yang dibuatnya? Rumah Quran sebanyak 380 rumah Quran satu provinsi. Anak-anak penghafal Quran mengalir. Saya sampaikan ini tak muak, tak bosan di depan orang-orang yang punya jabatan, bupati, gubernur, wali kota, direktur BUMN, komisaris, anggota dewan. Tak khawatir Ustadz mereka tersinggung. Biarkan mereka tersinggung, sakit hati. Nanti mereka akan berterima kasih setelah mati menghadap Allah. Untung Ustadz kami kasih tahu dulu. Kalau Ustadz hanya sekedar ceramah, menina-bobokkan, menenangkan kami, tak risau kami. Risau dengan agama. Menengok anak yatim, fakir miskin tak sekolah. Keluarkan perda. Semua anak yatim, fakir miskin di bawah standar kemiskinan sekolah gratis. Kenapa anak SMP, anak SMA tak pandai baca Quran? Keluarkan perda. Tidak boleh SMP menerima anak SD kalau tidak bawa ijazah taman MDA. Pengentasan buta huruf Al-Quran. Gurunya digaji dari mana? Dari Basnas. Kenapa masyarakat tak mau bayar Basnas? Karena himbauan. Dihimbau kepada masyarakat bayar zakat, tak mempan, keluarkan perda. Perda, semua pegawai PNS, guru, perusahaan BUMN bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Di mana dipakai? Untuk menggaji guru supaya selesai buta huruf Al-Quran. Pejabat berikutnya, bupati, wali kota, gubernur berikutnya tidak akan berani menghapus perda itu. Kenapa? Political will. Masyarakat akan berani, akan mau memilih kalau melanjutkan program-program keislaman. Muslim mayoritas. Apakah terganggu saudara kita minoritas? Tidak. Kalau anak-anak kita penghafal Quran, anak kita tidak mabuk, tidak sakau, tidak pakai narkoba,
maka tetangga kita yang beda agama ikut tenang, ikut senang. Kenapa? Karena mayoritasnya taat aturan. Tapi kalau umat Islamnya mabuk, umat Islamnya buta huruf Al-Quran, umat Islamnya tawuran, saudara-saudara kita yang kita anggap sebagai tetangga minoritas, mereka ikut merasakan efek